Suara yang paling dominan jelas suara mesin kendaraan dan klakson. Apalagi kalau keretanya lagi ngebut atau bunyi klaksonnya panjang. Jakarta adalah kota yang hidup, tapi di balik denyut aktivitasnya ada suara-suara yang perlahan menjadi beban. Kebisingan adalah suara yang tidak diinginkan, hadir terus-menerus dan melampaui ambang kenyamanan manusia. Saya tinggal di pinggir kereta daerah Jalan Raya Pasar Minggu dan sudah cukup lama tinggal di sini. Kalau ditanya sejak kapan saya sudah tinggal di sini, mungkin udah beberapa tahun. Jadi suara kereta itu sudah jadi kebiasaan dari keseharian. Suara paling terasa biasanya pagi hari sama malam hari. Apalagi kalau keretanya lagi ngebut atau bunyi klaksonnya panjang. Soal tidur dan istirahat jelas ngaruh banget. Kadang lagi tidur bisa kebangun gara-gara suara kereta. Jujur aja lama-lama jadi kebiasaan. Tapi bukan berarti nggak terganggu, lebih ke pasrah karena udah lama tinggal di sini. Bagi sebagian warga, kebisingan bukan sekedar suara. Ia hadir dalam waktu tidur, belajar, dan bekerja. Saya tinggal di pinggir jalan raya besar, daerah Lubang Buaya, dan sudah cukup lama menetap di sini sekitar 30 tahun. Kalau ditanya soal lalu lintas, di depan rumah saya hampir tidak pernah sepi. Suara yang paling dominan jelas suara mesin kendaraan dan klakson. Tapi yang paling mengganggu itu suara knalpot motor yang suaranya keras. Apalagi kalau lewat bergerombol. Untuk tidur malam jujur saja terganggu. Kalau istirahat juga jadi kurang nyaman. Secara perasaan kadang memang jadi gampang capek dan sedikit emosian. Apalagi kalau suara sedang ramai-ramainya dan berlangsung lama. Ada kelompok yang tak bisa menghindar. Jalan raya adalah ruang kerja bagi mereka. Saya kerja sebagai ojek online sehari-harinya, hidup saya di jalan. Saya biasanya narik dari pagi sampai malam, kurang lebih 8 sampai 12 jam sehari. Istirahatnya paling cuma di base camp, ojol atau teras-teras masjid. Bising ini jujur aja ngaruh ke komunikasi. Kadang pas telepon pelanggan suaranya ketutup sama kendaraan yang lain. Mau ngomong harus teriak atau minggir dulu. Pusing atau lelah karena suara bising. Pernah banget apalagi pas macet, panas ditambah klakson gak berhenti-berhenti. Kepala bisa cenat-cenut, tapi ya mau apa lagi gimana ya. Menurut saya kebisingan itu resiko yang gak bisa dihindari buat ojol. Namanya kerja di jalan pasti ketemu suara rame tiap hari. Keluhan warga hanyalah sebagian dari dampak polusi suara. Dari sisi medis, kebisingan memiliki resiko yang lebih serius. Dr. Dia Rianti, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher, saat ini bertugas di Rumah Sakit Jakarta sebagai dokter THT. Pada umumnya, pasien-pasien dengan gangguan pendengaran akibat bising, gejala awalnya dapat ditemui keluhan seperti telinga berdenging, dan juga gangguan pendengaran sehingga dapat mengakibatkan adanya gangguan komunikasi ke depannya. Suara di atas 85 desibel itu memiliki risiko tinggi untuk mengakibatkan gangguan pendengaran akibat bising. Terutama pada suara-suara yang sangat keras, yaitu di atas 120 desibel, paparan dalam waktu singkat dapat mengakibatkan adanya kerusakan pada organ pendengaran kita, sehingga kita harus waspadai ambang batas pendengaran. Selain itu, gangguan pendengaran akibat bising juga dapat mengakibatkan adanya keluhan gangguan keseimbangan atau semacam vertigo
karena memang berkaitan antara fungsi pendengaran dan juga fungsi keseimbangan. Dampaknya sudah nyata dirasakan masyarakat. Kini, bagaimana pemerintah merespon persoalan polusi suara di Jakarta? Saat ini, saya menjabat sebagai Subkoordinator Penyuluhan dan Humas di wilayah Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Polusi suara itu atau kebisingan itu pada dasarnya adalah bunyi yang tidak diinginkan dan intensitasnya itu sudah mengganggu kenyamanan. Untuk pengaturan tingkat kebisingan Indonesia, kami mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 1996 itu tentang baku tingkat kebisingan. Sumber kebisingan yang paling dominan itu masih berasal dari sektor transportasi, khususnya kendaraan bermotor. Selain itu, kereta api pun atau pembangunan konstruksi hingga kegiatan komersial itu seperti penggunaan pengeras suara ya. Itu juga memberikan kontribusi terhadap meningkatnya tingkat kebisingan di lingkungan perkotaan. Harapan kami tentu masyarakat dapat menjadi bagian dari solusi. Hal-hal sederhana seperti menggunakan kendaraan sesuai dengan standarnya, tidak menggunakan pengeras suara secara berlebihan, serta saling menghormati kenyamanan lingkungan sekitar akan memberikan dampak yang besar. Pengendalian polusi suara juga bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi merupakan tanggung jawab bersama agar kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat terjaga. Ketika malam tiba dan kebisingan mulai mereda, kita menyadari bahwa ketenangan adalah kebutuhan, bukan sekadar keinginan. Sudah saatnya kita bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap nyaman didengar, demi kualitas hidup yang lebih baik. Karena setiap suara yang kita ciptakan akan menjadi bagian dari ruang hidup orang lain. Mari mulai dari diri sendiri, menghargai ketenangan demi kota yang lebih sehat, lebih nyaman, dan lebih layak untuk generasi yang akan datang.